Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Krites, kembali lagi di podcast Adiwiyata SMP Negeri 2 Suruh. Perkenalkan, nama saya Yulian Gresa Maharani dan bersama narasumber kita Ibu Siti Wasilatul SPD. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kurikulum Adiwiyata. Selamat pagi Bu Wasi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Untuk memanfaatkan waktu, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Mengapa pendidikan lingkungan hidup perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan bagaimana penerapannya di sekolah kita? Baik, untuk penerapan dan mengapa kurikulum Adiwiyata perlu diintegrasikan di sekolah, paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama, kita tahu ada krisis lingkungan hidup, banjir, sampah plastik di mana-mana, polusi udara. Nah, kalau seperti itu kita tidak tanamkan sejak dini mulai dari SSW, SD, SMP, maka nanti tidak akan terjadi perbaikan lingkungan hidup. Yang kedua, kita akan membina karakter. Nah, karakter peduli lingkungan hidup itu mulai dari sejak dini, dari kecil, dari tingkat sekolah, maka akan terbentuk yang baik. Yang ketiga, tuntutan kurikulum sekarang memang untuk menuntut pelajar itu ada pendidikan mutu. Bagaimana guru mengintegrasikan tema lingkungan hidup dan dalam berbagai mata pelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tidak hanya dipelajari saat kegiatan Adiwiyata saja? Baik, guru bisa menerapkan pendidikan Adiwiyata pada mata pelajaran ini itu menyatu pada berbagai mata pelajaran, bukan berdiri sendiri. Bukan berdiri sendiri, ada pelajaran Adiwiyata itu tidak, tapi menyatu pada setiap mata pelajaran. Seperti kalau pelajaran matematika itu kita bisa menghitung sampah. Nah, berapa sampah sehari yang kita hasilkan? Kita punya 18 kelas, kita punya bank sampah. Oh, nanti penuhnya itu berapa hari? Yang kedua, misalkan pada pelajaran PJOK itu ada ruang terbuka hijau. Pada pelajaran IPS itu ada pencemaran udara. Nah, ada perubahan iklim dan lain-lain. Apa saja proyek atau kegiatan pembelajaran yang telah dirancang dalam kurikulum untuk menumbuhkan karakter peduli lingkungan pada murid? Nah, proyek yang kita adakan selama ini, yang pertama kita itu ada proyek anak-anak terbiasa membawa tumbler ke sekolah, membawa tepak makan ke sekolah, sehingga anak-anak tidak terbiasa untuk membuat atau jajan yang dibungkus plastik. Dan juga ada kegiatan Jumat bersih, Jumat sehat. Juga ada kegiatan 1 hari anak-anak tidak membawa sampah ke sekolah. Itu antara lain. Bagaimana sekolah menilai keberhasilan pembelajaran berbasis Adiwiyata? Apakah dari pengetahuan murid atau juga dari perubahan sikap dan kebiasaan mereka? Baik, untuk menilai atau kita itu mengukur keberhasilan apakah kurikulum Adiwiyata sudah berhasil atau belum, itu bisa diukur dalam 3 hal. Yang pertama, dalam pengetahuan atau kognitif, misalkan kita memberi kuis, anak-anak ditanyakan apakah arti 3R, misalkan seperti itu. Yang kedua itu dari sikap, nah, atau kebiasaan. Nah, seperti anak-anak itu apakah malu enggak kalau dia membuang sampah di sembarangan? Yang kedua, apakah anak-anak itu terbiasa mematikan keran jika sudah tidak digunakan, mematikan listrik saat istirahat tidak digunakan, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ya, kita membiasakan anak-anak itu bergaya hidup bukan hanya di sekolah, ya di rumah, di mana saja mereka bisa menerapkan ini. Apa harapan tim kurikulum pada seluruh murid agar nilai-nilai Adiwiyata tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi juga menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan masyarakat? Baik, ada 3 harapan yang kita inginkan dari sekolah untuk anak-anak. Yang pertama, anak-anak itu bisa menerapkan peduli lingkungan itu di rumah. Dia bisa menjadi contoh di rumah dari adik-adiknya, dari keluarganya, juga bisa mengingatkan ibu bapaknya
untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak terbiasa menggunakan plastik, mematikan keran, mematikan TV jika tidak digunakan, mematikan kipas, AC jika tidak digunakan. Mereka itu bisa menghemat energi di rumah, hemat energi juga hemat uang. Yang kedua, bisa menerapkannya di masyarakat. Seperti contoh, kalau ke pasar, Bapak Ibu ke pasar itu terbiasa membawa jinjing ulang. Nah, seperti keranjang itu, terus tas jinjing dari kain atau dari rotan atau dari bambu, sehingga tidak terbiasa membawa sampah plastik ke rumah. Yang ketiga, bahwa kebiasaan peduli lingkungan ini menjadi gaya hidup seumur hidup. Jadi tidak hanya di sekolah saja, tidak hanya di rumah, tapi sudah menjadi kebiasaan. Oh, sudah terbiasa mematikan lampu jika tidak digunakan, mematikan keran, mematikan TV, itu menjadi gaya hidup seumur hidup. Itu yang kira-kira kita harapkan dari sekolah. Oke, terima kasih. Sekian dari episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.